Mari kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara terkasih, tema pada hari ini yaitu last but not least. Ya, jadi yang terakhir namun tidak kalah penting, kira-kira begitu. Bicara soal yang terakhir, biasanya sebagian orang itu kurang suka, saudara, dengan yang terakhir. Misalnya ketika saudara ke restoran, lalu dibukakan pintu dan dikatakan, "Pak, ini sudah last order ya. Menunya cuma tertentu, menu favorit sudah habis." Ya, udah capek-capek begitu kan, macet-macet menuju ke restoran, tetapi dikatakan last order dan menunya sudah terbatas. Lalu kemudian ada juga yang datang antri ke bioskop, lalu kemudian mendapatkan tiket yang terakhir. Ini tiket yang terakhir ya Pak, mohon maaf, duduknya di paling depan. Nah, ini nggak enak juga, saudara ya. Dapat tiket terakhir, tinggal duduknya yang paling depan. Nah, yang terakhir itu biasanya yang nggak enak. Tetapi ada sebagian orang juga yang terakhir itu juga disukai. Terakhir itu menjadi yang terpenting. Misalnya di dalam sebuah tesis atau disertasi, itu menjadi kunci untuk menyimpulkan dari bab pertama sampai bab terakhir. Ini maksudnya apa? Penulis ini menginginkan maksud daripada judul yang akan dipaparkan itu seperti apa. Nah, ini yang terakhir, yang terpenting. Ya, demikian juga ketika pembicara juga berkata, ini khotbah poin yang terakhir. Nah, ini berarti yang penting nih ya, dari awal sampai akhir ini maksudnya apa ya? Tadi dia udah ngantuk-ngantuk, tiba yang terakhir. Wah, apa nih ya? Apa maksud daripada pengkhotbah? Nah, ini yang terakhir biasanya yang terpenting. Nah, tentu ada makna yang terpenting waktu kita belajar firman Tuhan ini, yaitu bicara mengenai bergabungnya murid yang terakhir, yaitu Matias, saudara. Ada makna penting apa yang kita bisa pelajari bersama-sama, yaitu jelas di sini makna yang penting itu adalah tentang kesetiaan. Ya, tentang kesetiaan. Nah, bagian pertama kita akan bicara kesetiaan Allah akan rencananya yang tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Kita bicara soal kesetiaan Allah yang tidak mungkin digagalkan oleh daripada rencana jahat daripada manusia.
Nah, saudara, pada saat itu Petrus dan murid-murid yang lain itu berkumpul bersama dengan pasukan 120 orang di sebuah ruangan, dan mereka sungguh-sungguh menantikan tugas dan visi yang baru. Dan kita tahu, saudara, ibarat tentara yang sudah siap berperang dengan persenjataan yang lengkap, amunisi yang terbaik untuk maju perang. Tetapi ada satu masalah yang terjadi. Saudara, apa masalahnya? Masalahnya adalah siapa yang harus menggantikan Yudas. Ya, Yudas harus digantikan. Mengapa demikian? Karena nubuat daripada firman Tuhan yang harus menggantikannya. Kita lihat Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi Yesus sendiri berkata bahwa ada 12 tahta, yang ini bisa dikaitkan dengan 12 murid yang akan memberitakan Injil kepada 12 suku agar mereka juga percaya kepada Mesias yang diutus itu. Saudara, jadi artinya apa? Dari awal 12 ini sangat amat penting. Kita tidak bisa berkata 11 aja nggak apa-apa. Nggak bisa, harus 12. 12 angka yang sempurna. Di dalam firman Tuhan, ini angka yang sangat sakral sekali. 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Nah, karena itu ini masalah harus dibereskan terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung maju berperang begitu saja tanpa membereskan persoalan ini. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Seorang jenderal pasukan 120 yang bernama Petrus itu mengusulkan, dia berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci." Wah, ini luar biasa, saudara. Di tengah keheningan, kebingungan yang mungkin sedang melanda mereka, tiba-tiba sang jenderal itu berkata-kata seperti itu. Nah, ini dikaitkan dengan nubuatan daripada Mazmur. Kita lihat sama-sama. Mazmur 69 ayat 26. "Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya." Lalu Mazmur 109 ayat yang ke-8. "Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain." Nah, ini artinya apa? Artinya hal pergantian atau rencana untuk mengganti daripada Yudas sudah dinubuatkan atau sudah direncanakan dari awal. Sehingga kita bisa berkata begini, dari awal Tuhan sudah tahu bahwa Yudas akan berkhianat, dan ini semua ada di dalam rencana kedaulatan Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga kitab Mazmur juga menubuatkan hal tersebut, sehingga harus digantikannya. Sehingga Tuhan punya planning yang lain. Nah, ini luar biasa. Kesetiaan Allah itu sangat luar biasa, saudara. Sehingga ketika Tuhan menjalankan kehendaknya, rencananya, dia tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Termasuk dalam hal ini Yudas. Bicara soal Yudas, saudara. Mana ada bos yang sanggup ketika ada anak buahnya tiba-tiba berkhianat, di depannya tampak ramah, tersenyum, lalu kemudian di belakang dia tusuk. Bos mana yang sanggup bertahan ketika menemukan anak buah yang berkhianat seperti ini? Anak muda mana yang bisa bertahan jikalau dia punya kekasih, punya pacar, tetapi tiba-tiba sahabatnya menikung pacarnya? Lalu dia hanya tersenyum, dan kemudian saudara merasa sangat tersakiti, sedih, karena sahabat yang mengkhianati saudara. Nah, saudara, Yudas kita lihat di sini. Dia ikut Yesus selama 3 tahun melayani. Tidak menunjukkan gerak-gerik dia berkhianat. Dia benar-benar sepertinya murid yang sangat loyal. Diberikan posisi yang sangat penting. Bendahara. Ia sepertinya sangat rajin melayani, memperhatikan nasib-nasib orang miskin. Tetapi saudara, di dalam hati dia sangat membenci. Dalam hati dia sangat jahat sekali. Dia ingin menjual Yesus.
Di depan sangat loyal, tetapi di belakang dia ingin tikam Yesus, tetapi sangat luar biasa. Tuhan bisa memakai kejahatan Yudas ini untuk membalikkan keadaan daripada kejahatan Yudas itu untuk penebusan umat manusia. Sangat luar biasa sekali, bukan? Dia bekerja membalikkan keadaan menjadi sebuah kebaikan, karya keselamatan. Ya, Tuhan pakai tanda kutip jasa Yudas untuk supaya Yesus kemudian disalibkan. Dan bukan hanya berhenti di sini, saudara, tetapi ada rencana yang akan terus maju ke depan, dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa Yudas akan digantikan. Sangat luar biasa kesetiaan Allah kita. Ketika muridnya berubah setia, ada murid yang bermaksud jahat, tetapi dia tetap setia berpegang pada janjinya. Nah, oleh karena itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Inilah Allah yang setia. Bagian yang kedua, saudara, bicara soal kesetiaan Allah akan rencananya selalu mencari orang-orang yang setia. Allah yang setia selalu cari orang yang setia. Nah, gimana caranya? Pertama-tama Tuhan mengubahkan hati Petrus terlebih dulu. Petrus pernah berubah setia. Ia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 11-12 dengan Yudas. Tetapi, saudara, Petrus bertobat. Petrus kini sudah menjadi murid yang setia. Kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mencari orang yang tepat menggantikan Yudas. Menjadi pemimpin 120 pasukan pada saat itu. Kriterianya satu, apa? Setia. Mudah bagi kita zaman ini ketika kita melihat ada hamba Tuhan yang berpenampilan keren, khotbahnya bagus, followernya banyak. Kita akan mudah sekali terkecoh, mana hamba Tuhan yang bagus, yang layak untuk saya dengar khotbahnya. Wah, ini yang keren sekali, penganut followernya ini sudah banyak sekali di Instagram, di YouTube, luar biasa. Namanya sudah terdengar di mana-mana. Tetapi pada saat itu Petrus konsisten dengan hatinya, dengan pertobatannya untuk mencari siapa orang yang setia. Nah, oleh karena itu Petrus menyeleksinya begini, ayat 21 sampai ayat 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi syaratnya harus dari seorang dari mereka yang berkumpul bersama dengan kami dari awal pelayanan sampai akhir. Dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Nah, cari mereka itu. Jadi mereka yang dicari adalah yang ikut dari awal sampai akhir. Bukan yang fasilida, bukan yang keren penampilannya, bukan yang bisa melakukan mujizat, tetapi yang setia dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara, cara menyeleksi Paulus ini sangat luar biasa saya pikir. Dan ini dia sangat menekankan proses, berarti artinya apa? Petrus yang sudah diubah oleh Tuhan menjadi seorang murid yang setia ketika dia melayani, dia memikirkan proses ketimbang hasil. Dia benar-benar setia pada prosesnya. Lalu ketemu 2 nama, yaitu Barsabas, Yusuf atau Justus di situ. Dan Matias, 2 nama ini. Nah, penafsir berkata bahwa Barsabas ini lebih terkenal. Kenapa disebutkan Barsabas, Justus, Yusuf, 3 nama? Karena memang 3 nama ini sudah lebih populer ketimbang Matias. Disebutkan Barsabas dulu, baru Matias. Dua-duanya ini adalah orang yang setia. Lalu gimana caranya supaya bisa memilih salah satu dari 2 orang ini? Buang undi. Nah, buang undi di sini, tunggu dulu saudara, kita langsung berkata, loh kok buang undi ya? Nah, buang undi ini artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Jadi bukan artinya mereka tidak menyeleksi dari awal, tidak menekankan proses, tapi mereka sudah memikirkan proses yang terbaik. Artinya segala keputusan selalu ada landasannya di dalam firman Tuhan. Sudah bayangkan setiap kali mereka rapat, landasan firman Tuhannya apa? Oh, kita putuskan ini, untuk gereja akan melakukan ini. Landasan firman Tuhan apa? Dan mereka sudah melakukan itu, sampai ketemu dengan 2 nama. Nah, 2 nama ini mereka mentok, dua-dua orang setia. Memang kebetulan yang satu lebih terkenal, yang satu kurang. Tetapi syaratnya adalah kesetiaan yang paling penting. Lalu dibuanglah undi. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, rupanya zaman perjanjian lama itu lazim untuk buang undi, saudara. Nah, tetapi kenapa di dalam perjanjian baru udah mulai tidak dilakukan? Karena Alkitab sudah lengkap. Firman Tuhan sudah komplit, Roh Kudus sudah datang. Ya buat apa lagi ku buang undi lagi? Nah, zaman perjanjian lama, Roh Kudus juga datangnya sekali-sekali, tidak intens seperti di dalam perjanjian baru. Lalu Alkitab belum komplit. Jadi mereka biasa melakukan itu ketika sudah mentok keputusannya. Nah, saudara-saudara, ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, kita nggak perlu lagi buang undi. Kita tahu dari mana firman Tuhan. Kita tahu dari saudara seiman yang mengonfirmasi keputusan kita apakah benar atau salah. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah contoh proses yang setia pada firman Tuhan pasti menemukan orang yang setia. Jadi Allah yang setia pakai Rasul Paulus yang setia, Rasul Paulus setia terhadap firman Tuhan, lalu dia memilih dan menyeleksi dengan setia menemukan orang yang setia. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ketika kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan mencari orang yang setia itu sangat sulit. Seperti kata pepatah, mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara dan sayakah orang yang setia itu? Orang yang setia itu dari awal sampai akhir. Berarti kita dalam masa-masa tengah ini bisa berubah setia, bisa tetap setia, tapi nanti waktu yang membuktikannya di ujung. Apakah kita benar-benar adalah orang yang setia? Ya. Nah, saudara, Matias itu bukan siapa-siapa. Dibandingkan dengan murid-murid Yesus dari awal, dia benar-benar adalah orang yang setia. Dia mengikut Yesus dari awal sampai akhir, menunjukkan daripada hati seorang murid itu sudah ada dari awal mula. Saudara bayangkan, Matias ini tidak dianggap murid pada saat itu, tetapi dia tetap mau belajar dari pengajaran Yesus. Jikalau saudara jadi Matias, apakah tetap mau belajar firman Tuhan, meskipun tidak dianggap dalam masuk komunitas murid-murid eksklusif bersama dengan Yesus? Matias tetap mau belajar. Matias mengikuti Yesus kemanapun dia berada. Matias tidak pernah iri hati terhadap murid-murid. Matias tidak pernah dengki kepada murid-murid yang mungkin punya waktu lebih sering pergi bersama Yesus. Tetapi hati yang konsisten itu, yang setia, tiba-tiba hari itu seperti mendapatkan undian yang berhadiah. Matias, bergabunglah dengan kami. Bergabunglah dengan kami. Dan yang menarik, fakta tentang Matias hanya dicatat di dalam bagian ini. Saudara, kalau cari Matias di dalam bagian yang lain, saudara, tidak ada. Artinya apa? Artinya adalah tidak penting apa yang dilakukan oleh Matias. Tidak perlu dicatat dalam arti yang penting itu adalah setia. Tidak perlu hal yang hebat-hebat yang dilakukan, mujizat-mujizat, ya seperti Petrus, dan Petrus sudah melakukannya dan sudah cukup mewakili daripada rasul-rasul yang lainnya. Tetapi Matias tidak dicatat di sini, artinya apa? Yang penting adalah setia sampai akhir. Dalam sapaan gembala, Pak Yung menuliskan begini.
Jika hidup diibaratkan pertandingan, Tuhan tidak menuntut kita menjadi juara, namun cukup untuk menyelesaikannya dengan baik. Itu kesetiaan. Tuhan tidak menuntut kita menjadi juara, namun hanya cukup untuk menyelesaikannya dengan baik. Matias dicatat oleh catatan sejarah, dia mati martir di rajam batu. Artinya apa? Betul-betul terbukti dari awal sampai akhir dia adalah pengikut Yesus yang setia. Allah yang setia, pilih murid yang setia, yang tadinya berubah setia diubah. Petrus itu kemudian memilih Matias dan kemudian menjadi pengikut yang setia. Nah, karena itu kita perlu belajar, saudara, untuk kita bisa bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Nah, kita masuk di dalam tips-tips apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menjadi murid yang setia. Yang pertama adalah setia mempertumbuhkan karakter. Ya, setia mempertumbuhkan karakter. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudara, setia terhadap perkara kecil, saudara. Ini suatu hal yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang setia. Seringkali ada banyak orang punya mimpi, punya perkara yang besar, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses. Saya pikir ini suatu hal yang wajar, bukan? Tetapi, saudara, masalahnya apakah kita bersedia mau memulai dari yang terkecil? Nah, orang yang mau bersedia memulai dari yang terkecil, bahkan konsisten terus melakukannya, itu adalah orang yang setia. Dan saya pikir, saudara, nggak ada orang yang, udah saya cukup segini. Saya nggak mau jadi orang sukses, udah jadi orang kecil, begitu ya. Saya nggak mau jadi orang besar. Saya pikir sebagian dari kita punya mimpi yang besar. Sebagian kita, ketika kita punya usaha, kita pengen usaha itu menjadi besar. Tetapi masalahnya apakah kita mau konsisten melakukan hal yang terkecil? Yusuf setia mengerjakan perkara yang kecil di rumah Potifar sebelum dia menjadi penguasa yang dipilih oleh Tuhan. Luar biasa, bukan? Di penjara, Yusuf juga melakukan perkara yang kecil. Sehingga suatu kali kemudian diangkat menjadi asisten kepala penjara. Ini sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah hal yang kecil. Hal yang kecil maksudnya begini, nggak ada yang lihat, tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh kita. Dan pada saat itu dilakukan oleh Yusuf. Nah, disinilah Yusuf sedang membangun karakternya. Kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, daya juang, mengontrol emosi, tekun belajar firman Tuhan. Berpegang pada janji yang diucapkan, tidak berlaku curang. Ini adalah pengembangan karakter. Hal yang kecil, yang tidak dilihat orang. Tetapi Tuhan melihat. Nah, sayangnya ada banyak orang yang ketika orang-orang tidak melihat, bos tidak melihat, pimpinan kita tidak melihat, kita tidak memperjuangkannya. Nah, akibatnya apa? Karakter kita tidak menjadi bertumbuh. Padahal firman Tuhan berkata bahwa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saya di depan pegang mic, keren tampil di depan, tapi kalau di rumah pegang gagang sapu, pel, sikat WC, saudara. Seperti saya diuji. Kalau di rumah sama di gereja sama nggak hati yang melayani? Kosek WC loh, saudara ya. Lumayan lah ya, olahraga ya. Nggak ke tempat gym nggak, saudara. Di rumah ngosek WC, lumayan. Itu sampai konsepnya ya, wah, kita nggak pakai pembantu, nggak pakai ART, ya kita sama-sama bersihkan rumah. Jadi orang yang di rumah akan ngelihat apakah kita adalah orang-orang yang setia apa enggak. Orang yang terdekat dengan kita, dia akan ngelihat kita adalah orang yang setia atau tidak. Istri, suami, dan anak-anak kita, apakah dia melihat kita adalah orang yang setia melayani Tuhan. Dimulai dari hal yang terkecil.
Hal yang terkecil jangan disepelekan. Ketika konsisten saudara melakukan itu, Tuhan akan membuat kita melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika sudah jadi besar, kita abaikan itu, kita akan mudah sekali jatuh. Begitu jatuh, hancur berkeping-keping. Karena apa? Kita jatuh di dalam posisi yang sangat tinggi. Karena itu konsisten terus. Sudah sukses, tetap setia sama perkara kecil. Belum sukses, nanti suksesnya nanti setia sama perkara kecil. Nanti Tuhan kasih sukses. Begitu sudah sukses, tetap setia sama perkara kecil. Ya, perkara besar waktunya Tuhan. Tuhan angkat seperti Yusuf. Tuhan angkat seperti Daud. Tadinya ada gembala domba. Lalu Tuhan bisa panggil dia, angkat dia menjadi seorang raja. Yang kedua, saudara, setia mempertumbuhkan kompetensi. Ya, yang kedua adalah setia mempertumbuhkan kompetensi. Nah, saudara, bicara soal kesetiaan bukan hanya soal karakter. Sayang sekali ada banyak anak Tuhan yang penting karakter itu kesetiaan. Tetapi saudara, bicara soal kesetiaan itu adalah soal pelipat gandaan talenta. Mari kita lihat ayat yang terkenal dalam perumpamaan talenta setelah hamba yang menerima 2 dan 5 talenta itu kemudian membawa 4 dan 10 talenta. Sudah kita lihat ayat yang terkenal di dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, saudara, ini menjadi hal yang penting bagi kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita talenta, bakat, semua itu semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga menuntut kita untuk mengembangkannya. Jadi bicara soal setia, bukan hanya kita makin sabar, bisa mengontrol emosi, kerja keras. Tetapi apakah bakat-bakat yang Tuhan berikan itu kita bisa lipat gandakan? Ini jelas firman Tuhan berkata bahwa orang yang menerima 2 dan 5 talenta itu hamba yang baik dan setia. Bukan hanya baik, tetapi setia. Jadi kita bisa simpulkan di sini setia itu apa? Setia artinya dikasih 2 mengembalikan 4. Setia itu apa? Dikasih 5 mengembalikan 10. Nah, inilah orang yang setia. Tentu saja, saudara, ini bukan bersaing dengan orang lain 2 dan 5. Kamu kenapa 10? Kenapa aku 4? Begitu ya. Bukan bersaing, tetapi untuk kebahagiaan Tuanmu. Di sini dikatakan. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan menuntut kompetensi yang sehat di sini untuk kita bisa mengembalikan talenta yang Tuhan berikan. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita makin expert di bidang yang kita tekuni. Tuhan makin membuat kita sepertinya kita makin rajin, tekun, kerja keras. Supaya apa? Supaya kita bisa memakai segala talenta ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu berapa talenta yang Tuhan kasih, betul nggak? Ada yang dikasih 2, dikasih 3, dikasih 5. Nah, orang yang superior berkata dia dikasihnya 5, padahal dikasihnya sama Tuhan 4. Tapi yang inferior dia bilang, enggak, saya cuma 2, padahal dikasih 5 sama Tuhan. Jadi batasannya yang mana? Dan memang kita nggak tahu, nggak bisa tahu. Ya, yang tahu cuma Tuhan, kan Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi tugas kita adalah kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan merasa puas diri ketika kita sudah melakukan sesuatu, apalagi pelayanan untuk Tuhan. Apakah kita punya hati untuk terus belajar, mengupgrade diri? Kita terus belajar sampai betul-betul akhirnya ternyata talenta kita terus berkembang. Oh, ketika kita makin berkembang, pelayanan kita makin berkembang, Tuhan senang, Tuhan dimuliakan. Nah, saudara-saudara terkasih, talenta ketika kita bicara di dalam kaitannya dengan tubuh Kristus, maka talenta diubah menjadi karunia rohani. Ya, karunia rohani itu berkaitan dengan pelayanan. Kita melayani menggunakan karunia rohani. Talenta yang tadinya diberikan oleh Tuhan, kemudian diubah oleh Roh Kudus menjadi
karunia rohani dipakai untuk melayani. Nah, bicara soal melayani, karena itu jangan merasa puas ketika kita sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Tuhan bertanya, apakah sudah yang terbaik Engkau berikan? Maka kita harus jujur berkata bahwa harusnya bisa lebih baik. Ya, harusnya bisa lebih baik. Dan kita belajar lagi, berkhotbah lagi dengan lebih baik, lalu kemudian sepertinya kita sudah melayani dengan baik, lalu Tuhan berkata dan bertanya lagi, apakah sudah yang terbaik Engkau berikan? Lalu kita juga akan berkata, Tuhan, saya bisa lebih baik. Demikian juga dengan saya ketika berkhotbah, Tuhan selalu bertanya, sudah yang terbaik belum? Sudah persiapan baik-baik belum? Sudah Tuhan. Oke, khotbahkanlah. Begitu sudah selesai ditanya, sudah yang terbaik belum? Rasanya kok masih belum ya? Belajar lagi. Persiapan sungguh-sungguh lagi. Khotbah lagi. Persiapan dengan baik, lalu khotbah lagi. Terus kemudian tanya, sudah yang terbaik belum? Harusnya tidak mungkin saya berkata bahwa ini sudah mentok. Nah, kebanyakan banyak anak Tuhan yang berkata bahwa ini sudah mentok. Pelayanan ini sudah mentok sehingga apa? Kita akhirnya berhenti belajar. Padahal Tuhan kasih kapasitas lebih. Nah, ketika kita masuk atau menerobos di dalam tembok-tembok yang membatasi kita, berarti kita adalah orang yang setia untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dibuka dengan luas, dengan lebar. Tidak ada habisnya. Karena itu kita jangan berkata bahwa pelayanan itu membosankan. Pelayanan itu hanya itu-itu aja. Karena kita kurang belajar. Kita kurang membaca buku yang banyak. Ketika kita baca buku yang banyak, belajar banyak, mencoba hal yang baru, kita akan melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Sangat luar biasa, saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini. Artinya apa? Artinya bicara soal kesetiaan, bicara soal karakter. Kesetiaan bicara juga soal kompetensi, capability kita. Ayo terus asa, rajin, terus melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita percaya ketika kita melihat ada buah yang Tuhan berikan. Saudara, ini seperti semangat sukacita untuk terus melayani Tuhan. Dan ada banyak orang yang tidak melihat buah pelayanan, kemudian merasa bosan bukan di dalam hal mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan hal ini konsisten, Tuhan berjanji memberikan buah pelayanan bagi setiap kita. Terakhir, di awal pelayanan, Paulus mengatakan Allah kita adalah yang setia. Sekarang di akhir pelayanan, saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Berarti ini seperti sebuah awal dan akhir yang akan menyimpulkan. Di awal Rasul Paulus melihat Allah yang setia. Dia berjuang dalam pelayanan penuh dengan tantangan, penuh dengan banyak masalah. Dia cuma bisa melihat Allah yang setia itu. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang membuat mungkin nyawanya juga hampir hilang, saudara. Tetapi Rasul Paulus tetap melihat ada kesetiaan Allah. Sampai di akhir pelayanannya, dia berkata bahwa Allah menganggap aku setia. Wah, ini luar biasa. Allah yang anggap loh. Jadi bukan kita sendiri yang menganggap, bukan Rasul Paulus sendiri, tetapi Allah yang menganggap Paulus setia. Dari mana Rasul Paulus bisa dikatakan setia? Karena dia melihat Allah yang setia. Tidak mungkin kita bisa menjadi setia, saudara. Hati ini bercabang, betul tidak? Hati ini mudah sekali tergoda dengan kedagingan. Hati ini banyak sekali, saudara,
alasan untuk tidak setia. Tetapi ketika kita melihat ada Allah yang setia, tidak mungkin digagalkan oleh manusia yang tidak setia. Rencananya tetap terjawab. Ketika kita hanya berfokus pada Allah yang setia, akan memungkinkan kita untuk menjadi setia. Saya tahu ini tema yang tidak mudah, apalagi bagi seorang hamba Tuhan yang masih muda, dan ujungnya itu masih jauh. Tanda kutip ya, kalau dikasih umur panjang. Begitu kan? Masih panjang sekali untuk perjalanan menjadi dicap, dikatakan saya hamba yang setia. Tetapi mari sama-sama kita belajar untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Tidak mudah, tapi kita harus belajar karakter dan capability terus kembangkan dalam pelayanan, dalam banyak hal. Dan suatu saat Tuhan akan menganggap kita setia. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita tenang sejenak.